hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Shalom sahabat Morning Grace, Bapak Ibu, Saudara dimanapun kalian berada. Saya harap Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan yang sehat. Amin. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan renungan. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kami hari yang baru untuk mendengarkan renungan sebelum kami bekerja, sebelum kami berkuliah, sebelum kami bersekolah. Biarlah kami menyempatkan sedikit waktu untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Siapkanlah hati, pikiran kami, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menaungi dan juga menuntun hamba-Mu dalam berbicara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita akan berbicara tentang hal kekhawatiran. Nah, dari Bapak Ibu dan Saudara, siapa yang gak pernah khawatir? Pasti kita mempunyai rasa khawatir yang ada dalam diri kita masing-masing. Baik itu khawatir mau makan apa, khawatir mau minum apa, khawatir kalau aku nanti lulus SMA mau kuliah di mana, khawatir kalau sudah lulus wisuda mau kerja apa. Sudah lulus kuliah, sudah bekerja, khawatir kapan nikah. Nah, ya kan? Ini
Yang masih single-single nih masih khawatir nih. Sampai sekarang kok aku masih belum pacaran ya? Nah, tapi tenang. Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dan satu ayat lagi dari Matius 6 ayat 25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak, Ibu, Saudara, terkadang kita berbicara tentang dosa. Dosa besar, dosa kecil. Dosa besar apa? Korupsi, membunuh, mencuri. Terus dosa kecil apa? Nyontek, jahilin temen, atau ya dikit-dikit bolehlah 1.000, 2.000 kita tambahin di nota kita. Apakah itu dosa kecil, dosa besar? Tidak. Di dalam iman kita tidak ada pembedaan antara dosa besar ataupun dosa kecil. Sehingga hal kekhawatiran ini pun, ketika kita sebagai orang Kristen kita khawatir, kita juga termasuk dosa. Kenapa? Karena kita meragukan Tuhan kita. Kita nggak percaya kepada Tuhan Yesus kita. Padahal kita sudah koar-koar, aku orang Kristen, sejak lahir aku Kristen. Tapi hati kita masih khawatir. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, Tuhan sudah berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan sudah bersedia untuk memelihara kita. Tuhan sudah bersedia untuk menyediakan apa yang kita mau. Sehingga kita nggak perlu lagi khawatir, takut akan apa yang akan terjadi esok. Baik kita kuliah, tentang pekerjaan, tentang sekolah, tentang keuangan, bahkan tentang jodoh. Nggak perlu khawatir. Kalau tahun ini belum diberi, mungkin tahun depan. Tahun depan juga belum diberi, mungkin 5 tahun lagi. 5 tahun masih belum diberi, mungkin 10 tahun lagi. Seperti jawaban Tuhan, salah satunya, tunggu. Kita disuruh nunggu sama Tuhan. Kapan nunggunya? Berapa lama nunggunya? Terserah Tuhan. Yang harus kita lakukan cuman satu, manut, nurut dengan Tuhan. Sehingga dalam hati kita, dalam diri kita tidak akan ada kekhawatiran. Karena kita percaya Tuhan Yesus akan memelihara hidup kita, hidup Bapak, Ibu, dan Saudara, dan hidup kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terkadang kami masih memiliki hati yang khawatir. Terkadang kami belum percaya akan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami jikalau
pagi ini, saat ini, saat kami membuka mata, kami sudah memikirkan hal-hal yang membuat kami khawatir. Ya Bapa, ampuni kami. Biarlah kami Engkau buat percaya, kami Engkau buat semakin yakin bahwa Engkaulah Yesus kami, yang memelihara hidup kami, yang menyediakan apapun yang kami perlukan. Dan kami percaya janji-Mu, rancangan-Mu akan indah pada waktunya. Ya Bapa, berjalanlah bersama kami pada saat ini, saat kami mau bekerja, saat kami mau kuliah, saat kami mau sekolah, dan saat kami juga mau melakukan aktivitas yang lain. Naungi kami, jagalah kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu peduli